Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anandita Kumatasari dengan NIM SIM 221010 9119 semester 6 Prodi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Untung Nugroho Harwanto STMSC selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang dan Ibu Agustina Diah Setiawati, SSI MSc, selaku dosen pembimbing akademik Teknik Kimia Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang berjudul proses pembuatan obat dari bahan baku hingga produk jadi. Untuk daftar isinya, yang bab 1 ada pendahuluan, bab 2-nya tinjauan umum, bab 3 pelaksanaan kerja praktek, dan kesimpulan dan saran. Pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan, di mana latar belakang dari PT Hansen Laboratorius ini berdiri sejak tahun 1971 di Jakarta Selatan yang bergerak di bidang farmasi. Namun pada tahun 1985, PT Hansen berpindah lokasi ke Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, yang memiliki luas bangunan 30.000 meter persegi. Bangunan produksinya sekitar 16.000 meter persegi dan memiliki sarana produksi sekitar 12.000 meter persegi, dan memproduksi lebih dari 200 produk dalam berbagai jenis obat-obatan seperti obat injeksi, obat kapsul, dan obat tablet, obat cair atau sirup, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Sebagai industri yang bergerak di bidang farmasi yang memiliki peran penting dalam sektor kesehatan dan memiliki tanggung jawab atas penelitian, pengembangan, produksi, serta mendistribusikan obat-obatan yang aman untuk masyarakat dan salah satu produsen farmasi. PT Hansen memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan hasil yang lebih bermutu. Lalu tujuan kerja prakteknya yang ingin dicapai dalam melakukan kerja praktek ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempraktekkan konsep dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan kerja praktek di perusahaan atau instansi secara nyata, dan untuk mengetahui kehidupan di lingkungan kerja yang sebenarnya dari suatu perusahaan atau instansi. Lalu ada manfaat kerja praktek. Manfaat yang diharapkan dalam kerja praktek ini yaitu mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam lapangan kerja, sehingga akan menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan pasar kerja. Yang keduanya ada meningkatkan skill dalam komunikasi, kerja tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, membangun hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi. Lalu ada tinjauan umum. Sejarah singkat mengenai PT Hansen yang didirikan pada tahun 1971 di Jakarta Selatan, namun pada tahun 1985 berpindah lokasi di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, di mana perusahaan ini bergerak di bidang industri farmasi dengan memiliki fasilitas modern sekitar 30 meter persegi, termasuk 16 meter persegi bangunan produksi dan 12 meter persegi sarana produksi, di mana produk yang dihasilkan lebih dari 200 jenis produk seperti injeksi, kapsul, tablet, sirup, tetes mata, dan telinga. Untuk seluruh fasilitas produksinya telah memenuhi standar TPOB atau cara pembuatan obat yang baik, di mana perusahaan telah melakukan peningkatan kapasitas efisiensi serta melakukan pengawasan mutu yang ketat. Selain itu juga PT Hansen memiliki laboratorium pengawasan kualitas mikrobiologi dan biofarmasi untuk mendukung pengembangan produk serta menjamin mutu klasifikasi terapi seperti kontrasepsi, analgesik, antihipertensu, hingga obat untuk diabetes.
Lalu ada visi dan misi, di mana visinya sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi di tingkat regional. Untuk misinya, memiliki komitmen untuk senantiasa memproduksi produknya dengan mutu yang tinggi, secara aktif berpartisipasi dalam program pemerintah di sektor kesehatan, terutama untuk keluarga berencana. Dan yang terakhir ada bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Raya Bogor, nomor 63, RTW 4, RT 4, RW 5, Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Ibu Kota Jakarta. Lalu ada pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja prakteknya itu dilaksanakan 1 bulan lebih, yang dimulai dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 28 Februari 2025. Untuk proses pembuatan obat non hormon melewati proses penimbangan bahan baku, pencampuran menggunakan mesin, pengayakan, pengeringan, dan pencampuran akhir. Proses pencetakan tablet, pengecekan obat, pembungkusan terhadap obat dan packing. Lalu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang diambil di PT Hasan Laboratories yaitu perusahaan memiliki peran penting dalam menyediakan obat-obatan dan produk kesehatan bagi masyarakat, di mana perusahaan farmasi juga memiliki peraturan dari BPOM di Indonesia untuk keamanan produknya. Industri farmasi memiliki persaingan yang ketat, baik dari perusahaan internasional maupun nasional, sehingga strategi pemasaran dan inovasi sangat berperan penting. Proses produksinya harus memenuhi standar kualitas tinggi, dan sistem distribusi harus memastikan ketersediaan obat di berbagai bidang wilayah dengan biaya yang efisien. Lalu sarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penting bagi peserta PKL untuk mengasah keterampilan komunikasi mereka dengan lingkungan. Ini penting untuk memberikan edukasi yang jelas dan efektif tentang cara penggunaan obat dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi yang diberikan. Etika dalam profesi farmasi adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu peserta PKL perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika dalam farmasi, seperti kerahasiaan informasi pasien, keamanan obat, serta kewajiban profesional farmasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.